Ya, tunggu sekali lagi. Sabar Nanda, Ya, tahu aku. sebentar ya. Ya, satu kali Istirahat lagi. dulu. Oke. Ya. Kalau kau mengambil ucapan daripada Rita Wahyu, saya tidak ada disuruh dipaksa beriman kepada Rita Wahyu, nggak ada. Islam pun tidak ada disuruh beriman kepada kitab Rita Wahyu, nggak ada. Enam rukun iman tidak ada dikatakan beriman kepada kitab Rita Wahyu, nggak ada. Jangan kau karang-karang Nandar. Ketika kau menjelaskan agamamu, jelaskan dari Quran dan hadis. Tapi ingat, hadis tidak bisa menentang Al-Quran. Ada siapa kemarin itu? Kalau nggak salah aku si PA. Kalau tidak ada di Al-Quran kami nolak katanya. Sekalipun di hadis itu ada. Jangan kau main-main Nandar. Al-Quran mengatakan manusia dibangkitkan pada hari akhir. Sementara di hadis yang kau baca itu, dia bertemu dengan Adam. Kapan dibangkitkan? Apakah sudah kiamat itu kan belum? Sementara kiamat masih dicari-cari, diburu-buru oleh apipi. Oke. Musa, betul. Kalau Rita Wahyu mau bilang solat dan kau percayai, berarti sumber solat kalian makin panjang. Dari Kristen dan dari Zoroaster. Musa tidak ada solat 5 waktu. Yang solat 5 waktu itu Zoroaster Nandar. Seorang nabi dari Iran. Nabi dia itu. Nama kuilnya kuil api. Dan sebelum mereka melaksanakan waktu ibadahnya itu 5 waktu itu, mereka juga wudhu. Itu baru cocok Nandar. Dari situlah sumber daripada berita yang kau sampaikan kepada kami. Bukan karena kebenaran Nandar. Jangan kau keliru. Oke. Kemudian kau bilang apa ini? Ada saksi melihat Yesus naik ke surga. Ada. Kisah para rasul kan jelas mengatakan. Ayat 11. Maka dia naik ke surga. Naik ke langit dan ke surga. Uranus itu juga surga heaven. Selain langit kan banyak artinya Nandar. Sama dengan bahasa Indonesia bisa. Bisa itu artinya dapat. Bisa itu artinya racun ular atau racun hewan. Jangan kau bilang satu. Memang heaven itu. Apa mau kau bilang lagi? Dan orang menyaksikan banyak. Muhammad misra siapa yang menyaksikan? Gak ada. Nandar. Yesus ada yang menyaksikan Nandar. Mengenai kau tak terima, itu kan derita kau. Penting tertulis di kitab suci kami begitu. Lah kitabmu. Dikatakan manusia dibangkitkan hari akhir. Ujuk-ujuk di hadis, sudah bertemu dengan Adam yang sudah meninggoy. Sudah jadi bangke, tiba-tiba sudah langit 1. Kapan dibangkitkan? Pahami dulu. Wah, di bukit mana? Dia pergi ke Getsemani berdoa. Nandar, ini ku bilang satu rahasia dan sering ku bahas. Musa tidak mati. Kenapa aku katakan tidak mati? Kau baca di Ulangan 34. Mereka pergi meninggalkan Musa. Yosua menuliskan tulisan lanjutannya. Maka mereka mengatakan Musa meninggal. Dan di situ jelaskan Musa masih berumur 120 tahun dan masih sehat. Masih kuat. Lantas dia mati. Tidak ditemukan kuburannya di Bukit Moab itu. Yang menuliskan kan Yosua itu karena mereka nggak kembali melihat Musa. Paham kau? Setelah itu apa yang terjadi? Berselisih pahamlah iblis, malaikat Michael dengan iblis. Tentang kuburnya si Musa. Paham kau Nandar? Kemudian Nandar, ketika Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Bukan hanya Yesus yang bercahaya. Elia itu dari sorga Nandar. Dia menggunakan tubuh kemuliaan. Itulah sebabnya Yesus berubah menggunakan tubuh kemuliaan. Semua yang di sorga itu menggunakan tubuh kemuliaan. Musa pun menggunakan tubuh kemuliaan. Tidak mungkin dari alam maut bertemu dengan orang yang di sorga. Nggak boleh Nandar, nggak boleh. Oke. Kemudian kau bilang, itu aja dulu yang kau bilang Nandar. Kau jelaskan siapa yang melihat Yesus, Muhammad di Sidratul Muntaha, kapan Adam dibangkitkan, dan
yang kau bilang tadi, Masjidil Haram kapan dibangun? Sehingga mereka bisa menggambarkan, oh ya benar yang kau bilang masjidnya begini. Dan mereka sholat. Aduh, mereka Wah, kita menang debat tapi kalah PK ini teman-teman ini. Yang 1000 tolong dong tetep layar. Masa kita kalah sama kaum kafir PK-nya? Biarkan aku yang mengalahkan dia debat. Tapi kalau PK teman-teman lah. Masa kita kalah sama kaum kafir nih gimana sih? Yuk. Memang susah ya teman-teman ya. Tadi dia mengatakan itu dalam iman kami. Rudi, kalau kita berbicara iman ngapain kita diskusi? Kalau kamu bilang ini iman kami, ini iman kami. Kalau berbicara iman, nggak usah didiskusikan. Justru karena peristiwa Yesus yang kemudian terangkat ke sorga itu tidak ada saksinya, kamu katakan itu penglihatan dalam penglihatan roh. Ya kalau penglihatan roh nggak usah diperdebatkan. Orang juga bisa ngaku, aku juga bisa ngaku. Luga Tambunan saja dia ngaku bolak-balik ke sorga. Kamu berbicara tentang masjid, nih saya kasih tahu ya. Masjid itu bukan bangunan, Rudi. Kita baca di dalam sebuah hadisnya dulu ya, Rudi ya. Nih, cara berdiskusi semacam ini ada data, Rudi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rudi ya, waju'ilat li ardu masjidan, dan bumi dijadikan masjid ini, masjidan ya. Masjid itu artinya tempat sujud, Rudi. Waju'ilat liyal ardu masjidan, dan bumi dijadikan sebagai tempat sholat. Di sini bahasa Arabnya masjid, dijadikan masjid. Apa itu masjid, Rudi? Ya, masjid itu adalah, nih, secara bahasa kata masjid adalah tempat yang dipakai untuk bersujud. Jadi yang dimaksud Masjidil Aqsa itu bukan bangunan seperti yang kamu lihat sekarang, tetapi secara bahasa masjid itu adalah tempat bersujud. Makanya umat Islam ketika Idul Adha, ketika Idul Fitri, mungkin kamu pernah melihat ada kaum muslimin yang sholat di lapangan. Itu masjid juga bisa dibilang begitu. Secara bahasa artinya tempat sujud. Makanya sudah saya katakan tadi, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ketika saya menyampaikan sebuah data, kamu jawabannya iman saya, iman saya. Kalau iman, kamu menuhankan Yesus, Yesus ke sorga, itu kalau iman Anda nggak usah diperdebatkan. Tetapi benar enggak secara historis, ada puluhan orang yang, tadi Anda mengatakan saksinya banyak, ada 40 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Kalau benar ada 40 orang yang pernah menyaksikan Yesus ke sorga, kenapa Flavius Josephus tidak pernah mencatat tentang peristiwa besar itu? Nah, Sidratul Muntaha itu bukan sorga, Rudi. Ini kamu juga salah nih ya. Sidratul Muntaha katanya sorga. Aduh, kamu belajar aja dulu deh, Rudi. Ngomongnya ngawur semua. Terus yang saya tanyakan, Uranon katanya sorga. Sorga itu Paradiso, bukan Uranon. Kemudian siapa yang melihat Nabi Muhammad pergi ke sorga? Loh, Nabi Muhammad, hadis yang saya katakan itu ati babal janati yaumul kiamah, di hari kiamat. Itu fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Itu peristiwa yang akan datang nanti di hari kiamat. Kamu gabrul lagi. Lain ditanya, lain dijawab. Saya pikir kamu ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik, lebih cerdas, lebih pintar gitu loh. Kamu hanya jadi tontonan saja, bukan tuntunan gitu loh. Ngomong apa, ditanya apa, jawab apa. Iya kalau paham, ternyata kamu nggak paham dengan apa yang kamu katakan. Ngomong Isra dan Mi'raj saja nggak bisa kan?
Bagaimana kamu berbicara tentang Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj itu adalah satu mukjizat ketika Nabi Muhammad kembali datang, bahkan ilmuwan Yahudi saja membenarkan loh, ilmuwan itu loh. Adakah sekarang ilmuwan Yahudi atau ilmuwan dunia membenarkan Yesus pergi ke sorga? Enggak ada. Coba siapa? Itu ada teorinya, ada kajian fisikanya. Nabi Muhammad pergi ke peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Apalagi tadi ya? Tadi sudah beberapa saya jawab. Kemudian tolong sekarang saya tanya ya, sejarah mana yang mencatat bahwa ada puluhan orang yang menyaksikan Yesus pergi ke sorga, melihat Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pandangan mata mana yang mampu, apalagi puluhan orang, melihat ribuan kilometer ke sorga. Pandangan manusia itu terbatas, Rudi. Di sini saja sudah hoax kalau Yesus pergi ke sorga. Mikir, Rud, sudah tua, tobat. Dor kamu. Jangan nangis. Tanggapi yang saya tanya. Midul kau. Slow Nandar. Iya, slow. Aku dari tadi slow. Nggak pernah aku nggak slow. Slow aja dari tadi aku. Ya. Oke Nandar. Nandar, kau menanya mana saksinya? Kan sudah ku jelaskan kisah para rasul. Kisah para rasul, satu orang Galilea menyaksikan. Bukan hanya 40 aja orang Galilea. Yang ku katakan 40, Pak hari ke-40 dia naik ke surga Nandar. Sejarah mana? Itu kan sejarah tertulis di Bible kami Nandar. Yang ku maksud iman itu Nandar. Pahami dulu itu Nandar yang ku maksud iman. Di dalam kitab suci kami sudah tertulis Stefanus melihat Yesus. Itu nggak boleh kau ganggu gugat Nandar. Sama dengan aku. Makanya aku tanya, siapa yang menyaksikan Muhammad itu di Sidratul Muntaha? Udahlah, di langit ke-1 lah. Sebagai bukti dia benar Isra dan Mi'raj. Gak ada. Kalau kami Yesus, siapa yang menyaksikan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa atau berdiri? Ada Stefanus. Ngerti kau maksudku? Yang kita perdebatkan. Intinya ada tertulis. Lah kau mana tertulisnya Nandar? Kau bilang, wah masjid itu artinya tempat sujud. Berarti gereja itu masjid. Kuil Buddha, orang itu ibadah sujud. Pahami dulu tuh Nandar. Jadi kelenteng itu, kuil Buddha itu adalah masjid gitu. Kan tidak. Dan hadis yang kau baca tadi diuraikan. Aku melihat masjidnya, bangunannya begini. Kau bilang tadi ada bangunan, sekarang nggak kau akui ada bangunan. Kan pembohong kau Nandar. Semua orang menyaksikan. Pahami dulu tuh Nandar. Mak, 5.000 kau Nandar. Ya, kubukakan sama kau. Inilah yang tidak bisa kalian fakta sejarah. Zoroastrians. Aduh, ini bukan Zoroastrians itu Nandar. Itu bukan main-main. Asal daripada agamamu itu Nandar, sholat 5 waktu dari mereka, naik ke langit juga dari mereka, wudu dari mereka. Kau sebelum sholat 5 waktu itu, waktunya sama mengikut matahari. Apakah mau kalian bilang dewa matahari itu juga ada dari sana? Tidak kan? Kemudian kau membilang mana buktinya? Adam itu kan kutanya, kau tidak kau jawab Nandar. Kapan Adam itu dibangkitkan? Jawab dulu. 2 enggak kau jawab. Siapa menyaksikan Muhammad di langit ke-1? Kapan Adam itu dibangkitkan? Itu dongeng semua Nandar. Tidak mungkin Muhammad melawan 23.000 kau Nandar. Senang kali si Nandar. Langsung 23.000 dia geng. Makanya dia senang. Ya. Pastikan dulu baik-baik Nandar. Lihat di hadismu itu. Itu tertulis dengan baik dan benar Nandar. Tidak mungkin
hadis menentang Al-Quran. Tidak mungkin. Sementara kami tidak ada Al-Quran, ayat Alkitab menentang ayat Alkitab itu nggak ada, Nandar. Memang Yesus naik ke surga. Sementara kau Al-Quran mengatakan orang nanti naik ke langit ya, kebangkitan. Di Al-Quran dikatakan iblis minta ditangguhkan sampai mereka dibangkitkan. Maka Allah mengatakan, ya kamu diberi tangguh sampai nanti dibangkitkan. Paham ya? Artinya kebangkitan manusia itu di hari akhir. Maka peristiwa Isra Mi'raj yang kau baca di hadis itu dongeng. Karena Adam sudah bangkit, kapan dia dibangkitkan? Sementara hari akhir belum ada. Pahami dulu, makanya Pak Dhani mengatakan itu cerita-cerita Israelian yang masuk ke dalam agama Islam hanya untuk menjaga atau membuktikan. Kan begitu, Nandar. Pahami dulu. Kau tidak bicara kebenaran tapi pembenaran. Jika kau bisa menjawab tentang Adam tadi dibangkitkan, percayalah kita bisa melihat kebenaran daripada Isra Mi'raj itu. Tapi kalau kau tidak bisa menjawab, semuanya kuanggap dongeng. Paham kau, Nandar? Karena di situ ada beberapa poin. Bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan pertama Adam, bertemu Yohanes dan Yahya dan Isa, bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan Idris dan segala macamnya. Oke, terima kasih, Nandar. Kau meledak malam hari ini 24.000. Tadi kulihat kau udah stres, dak welang-welang. Sekali pukul langsung tumbang aku, Nandar ya. Luar biasa kau, Nandar. Iya. Itu ada Paduka Hen, kirim videonya Paduka. Paduka Hendra itu pembina APII. Makasih Paduka Hendra. Paduka Hendra, sehat selalu. PC Alwin, terima kasih. Pokoknya terima kasih ya. Rudi sudah babak belur nih. Minum dulu, Nandar, minum. Silakan. Gak usah, aku masih ini kenyang aku. Saksi Nabi Muhammad di langit ke-1 siapa? Di mana ayat Qur'annya? Di mana hadisnya ada orang kemudian melihat Nabi Muhammad pergi ke langit ke-1? Nggak ada, Rudi. Karena kenapa? Aida, terima kasih. Karena dalam Islam ini, ingat Rudi, Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat. Bukan karangan, bukan dongeng seperti halnya di dalam Alkitab 40 orang menyaksikan Yesus ke sorga. Kalau ada 40 orang yang menyaksikan Yesus pergi ke sorga, harusnya hari itu menjadi hari bersejarah. Flavius Josephus sudah hidup pada zaman itu. Aida, terima kasih. Ismanda, terima kasih. Harusnya Flavius Josephus menulis tentang peristiwa besar itu. Mungkin Flavius Josephus itu langsung percaya kepada Yesus. Ya, sebagai apa? Sebagai juru selamat. Nyatanya tidak pernah ada sejarah yang mencatat Yesus pergi ke sorga. Siapa? Bagaimana mata bisa memandang dan melihat ribuan kilometer? Sementara jarak pandang mata ini terbatas, Rudi. Alkitabmu mencatat katanya Yesus pergi ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya tanya, bagaimana dengan ini? Kamu bilang itu penglihatan rohani. Kalau penglihatan rohani ya namanya dogma, Rudi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kengawuran kamu, Musa masih hidup. Ini ngawur. Tidak pernah ada gereja manapun, tidak pernah ada kitab Torah manapun, Talmud manapun, Misnah manapun, Midras manapun kalau Musa masih hidup. Ini gabrul juga ini. Jadi si Rudi ini kebanyakan bidat dia ini. Mengarang-arang sesuatu. Nah, kalau Musa masih hidup dan melihat Yesus, harusnya Musa membantu dong pelayanan Yesus. Biar tidak lagi kemudian orang Yahudi ini menolak Yesus. Harusnya datang. Harusnya datang, inilah aku Musa, membenarkan kamu. Ya, wahai bangsa Israel, akulah Musa. Nyatanya tidak pernah. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Rudi. Nih,
Markus 9 ayat keempat, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ini maksudnya apa coba? Ini yang bertemu dengan Yesus itu rohnya, tubuhnya atau apanya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat Rudi, Allah itu tidak terikat dengan ruang dan dimensi. Kalau Allah berkehendak, maka seluruh para nabi waktu itu hadir menjadi makmum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Sebagaimana Musa dan Elia berjumpa dengan Yesus. Kalau bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Bahkan semua nabi beriman kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah pemimpin daripada Yesus, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi biar tidak ada biar tidak melenceng kemana-mana, kita fokus. Aiden, terima kasih. Biar nggak melenceng kemana-mana, kita fokus. Gali, terima kasih. Galeket, siapa itu namanya ya? Terima kasih teman-teman. Mohon maaf nggak bisa disebut satu persatu. Biar kita fokus, bener nggak ini peristiwa tentang Yesus pergi ke sorga? Fokus ke situ. Kemudian kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Yesus pergi ke sorga itu, sorga diterjemahkan dari pada apa? Karena sorga itu adalah paradiso. Tadi kamu mengatakan Uranon itu bisa juga sorga. Ini di mana dasarnya? Jangan hanya cuap-cuap. Tunjukkan datanya. Pendapat siapa? Pendapat Ibu Rita Wahyukah? Pendapat si inikah? Pendapat si itukah? Jangan berhalusinasi. Ingat, ini peristiwa yang sangat kompleks loh. Anda mengatakan 40 orang melihat Yesus. Lalu Anda membawa kisah para rasul. Kisah para rasul itu ditulis pada tahun 63 Masehi. 60 tahun setelah Yesus pergi ke langit. Bukan ke surga. Siapa yang nulisnya? Itu karangan bebas, Rudi. Coba kamu cari siapa yang nulis kisah para rasul itu. Bagaimana kamu percaya dengan sesuatu yang ditulis tanpa kejelasan siapa yang nulisnya, siapa saksi yang nulisnya? Itu aja lah. Gak nyambung si Rudi. Aiden, berkas Ya. selalu Aiden. Aduh, saya Terima selalu kasih. Sultan ini hadir semua nih. Aiden, Detik berkas selalu terakhir. teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya. Rudi, ini sudah berapa jam ya? Berapa Nggak tahu ini lagi, berapa berapa jam. putaran lagi? Kayaknya ini saja yang kita ini, nggak ada perkembangan. Kamu juga nggak menjawab, muter aja. Lah, yang nggak berkembang itu kau Nandar. Semua orang tahu. Nggak bisa kau jawab. Ini giliranku lagi loh. Sekali lagi ya. Aku sekali, habis itu kau sekali, baru kita penutup. Setuju? Ya baik, setuju. Ini kamu sekali, setelah kamu, aku, terus closing. Closingnya siapa duluan? Ya, karena aku duluan ya kaulah duluan. Baik, nggak apa-apa, siap. Ya, sportif aja kita. Iya, sportif. Oke, terima kasih. Nandar, lagi-lagi kau tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Sudah kujelaskan kisah para rasul itu. Wah, itu ditulis 30 tahun setelah Yesus wafat. Bukan 60 tahun, 30 tahun. Kalau kau bilang itu 63 sesudah Masehi, Nandar. Ya. Jadi perlu kau pahami sudah tertulis ya tertulis. Sama dengan di Quranmu, Nandar. Kalau kutanya, siapa yang menulis itu? Yang menulis bahwa Isra Mi'raj. Kan kau nggak tahu juga. Tentu hadis itu juga. Justru kau lebih parah. Hadis itu jauh ditulis setelah Muhammad wafat. Ratusan tahun. Pahami dulu itu, Nandar. Ya. Kemudian, kalau kau membilang, wah, Muhammad ke sana itu mujizat. Oke. Wow, Muhammad bersolat itu mujizat. Kenapa kamu tidak bisa juga mengakui kami bahwa Stefanus melihat dalam roh itu bukan mujizat? Kan lucu kau, Nandar. Kau di situ mengadakan yang namanya standar ganda. Kalau untuk kau bisa mujizat, untuk kami tidak bisa mujizat. Malu tahu. Kemudian Musa masih hidup. Saya pertanggungjawabkan kata-kata saya ini. Sekalipun tidak ada orang Kristen mengakui Musa hidup, saya mengakui. Kenapa? Kau baca Keluaran 7 ayat 1. Kau kan sudah tahu itu.
bahwa Musa diangkat menjadi Allah, menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Tuhan tidak bisa mati, Nandar. Ini harus kau pahami. Maka Musa itu diangkat ke sorga sama dengan Henok dan Elia. Memang tidak tertulis. Kenapa tidak tertulis? Karena Musa tidak menulisnya. Sudah selesai kitab dikasih kepada Yosua. Yosua lah yang melanjutkan tulisan itu. Bahwa Musa dikatakan mati dengan alasan kan dibilangnya. Mereka tidak pernah lagi kembali. Dan mereka tidak menemukan kuburnya Musa. Dan dijelaskan pada saat itu dia sehat dan masih bisa melihat. Paham kau, Nandar, ya? Nah, kemudian kau membuka tadi, Nandar, bahwa dia bertemu Musa, Elia dan Yesus. Elia menggunakan tubuh kemuliaan karena dia dari sorga. Elia kan sudah di sorga. Yesus berubah menjadi terang, itu adalah tubuh kemuliaannya. Tidak mungkin Musa menggunakan roh yang ditahan di dalam kerajaan iblis. Kalau Musa mati berarti dia masih di dalam kerajaan iblis. Di dalam kerajaan iblis, Nandar, tidak bisa sembarangan orang keluar. Paham ya? Dan dia tidak menggunakan tubuh kemuliaan di situ, Nandar. Tidak bisa. Orang yang ditahan di dalam kerajaan iblis, roh-roh itu bertemu dengan tubuh kemuliaan. Tidak ada ceritanya itu, Nandar. Maka tubuh kemuliaan itu sudah dua. Musa pun dengan tubuh kemuliaan, Nandar. Dia adalah Tuhan juga. Kau baca Keluaran 7 ayat 1. Kemudian kau tidak menjawab, Nandar. Siapa orang yang melihat Nabi Muhammad di langit ke-1? Enggak ada. Terserah kau mau bilang dalam mukjizat, dalam iman, dalam apalah, terserah. Dongeng semua yang kau ucapkan itu, Nandar. Kemudian dia bertemu Adam, sudah aku bilang. Muhammad bertemu Adam dalam wujud apa? Rohkah atau tubuh dagingkah? Itu pun tidak kau bisa kau jawab. Kapan Adam dihidupkan? Itu pun tidak bisa kau jawab. Jadi kau hanya ngalor ngidul omong kosong. Tidak bisa kau jawab satu pun. Dan tadi kau akui, oh ya memang tidak ada yang melihat Nabi Muhammad kata, ya sudah, artinya kan dongeng. Tidak ada yang melihat, kau bilang. Kalau Yesus masih ada yang melihat. Kisah para Rasul 1 dituliskan. Lah, di hadis itu nggak ada yang nuliskan, Nandar, bahwa dia naik ke langit itu. Tapi kalau Isranya ada. Oh, saya lewat, kata Nabi Muhammad, di atas langit, ya kan? Datang orang itu, oh iya, kami melihat kau ada di atas. Baru Muhammad bercerita lagi, kau melihat gini, di situ ada ini, ada ini, ada ini. Lah itu hadis kan ditulis jauh setelah Muhammad mati. Yang menulis itu siapa? Mungkin orang yang pernah ke sana, kita nggak tahu, Nandar. Karena kau tidak bisa menunjukkan data yang kuminta tadi itu. Kemudian kau bicara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kau pembohong. Pembual. Itu hanya pada Tuhan kami. Kalau Tuhan kalian, dia nggak bisa jadi manusia turun ke bumi. Kau pembohong, Nandar. Bahwa Allah SWT itu tidak bisa menjadi manusia turun ke bumi. Sekalipun dia adalah maha kuasa. Jadi jangan kau bilang tidak ada yang mustahil. Aduh. Ya, Nandar. Oke, Nandar, itulah yang bisa aku jelaskan. Habis ini kau silakan jawab ya pertanyaanku tadi, jangan lari. Sampai sekarang nggak ada kau jawab. Ya, baik. Terima kasih. Berkas selalu nih, kumpul semuanya, Didit. Menang, kita menang PK, menang debat ya. Ini berarti aku ini ya, Rudi tadi sudah mengakhiri. Kemudian ini aku closing ya, berarti ya. Apa menanggapi? Menanggapi ya, baik, menanggapi ya, belum closing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Yesus ke surga, saksinya siapa? Rudi, kalau kemudian Anda mengatakan saksinya itu dalam Kisah Para Rasul kan ditulis tahun 63 Masehi, yang tidak jelas siapa penulisnya. Saksi yang nulisnya siapa tidak jelas gitu loh. Nah, harusnya kamu menggunakan data eksternal. Kalau untuk membuktikan bahwa Yesus pergi ke sorga itu adalah suatu fakta, harus menggunakan data eksternal di luar Alkitab. Kalau rujukannya Alkitab, apa bedanya dengan Lugat Tambunan? Lugat Tambunan juga mengatakan saya pergi ke sorga bolak-balik, itu Lugat Tambunan. Apakah kita percaya dengan omongan si Luga? Nggak ada buktinya. Nah, kamu katakan ada 40 orang. Bahkan di dalam Bible, orang-orang Kristen mengatakan ada 40 orang yang menyaksikan peristiwa Yesus naik ke sorga.
Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini dongeng, baru ini dongeng. Karena bagaimana mungkin saya melihat pesawat aja lama-kelamaan itu pesawat nggak bisa kelihatan, Rudi. Karena jarak pandang mata ini terbatas. Mungkin hanya 10 kilometer kita bisa melihat. Melihat matahari saja kita nggak mampu gitu loh. Ini melihat manusia yang sekecil ini ke sorga. Ini nggak bisa dibuktikan kecuali adalah dogma dan doktrin. Kalau masalah dogma dan doktrin itu urusan Anda. Tapi yang harus Anda jawab adalah saksi ini. Anda tahu dengan sejarawan dari Yahudi namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus tidak pernah menulis tentang peristiwa Yesus pergi ke sorga disaksikan 40 orang. Nggak pernah. Satu, ada orang bangkit, orang-orang kudus bangkit dari kuburnya lalu pergi ke kota. Jangankan yang pergi ke sorga, peristiwa di bumi saja orang bangkit dari kubur, kemudian jalan-jalan ke kota-kota, itu juga tidak ada sejarahnya. Ini juga dongeng, ya kan? Kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad pergi ke langit, siapa saksinya? Inilah Islam realistis. Tidak mungkin ada orang yang melihat Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Pandangan mata terbatas. Satu, pandangan mata terbatas. Bukan seperti Kristen dipaksakan. Ya. Kemudian, adapun, makanya orang-orang Quraisy juga punya nalar, Rudi. Makanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu bertanya, kalau kamu memang benar pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika di perjalanan kamu melihat siapa? Aku melihat si ini dan si itu. Kemudian setelah si ini, si itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu datang, maka ditanya, benar enggak kamu melakukan perjalanan dan kamu menambatkan ontamu di sini? Benar. Orang-orang kafir tergelalak, loh kok benar? Coba, kalau memang kamu ke Masjidil Aqsa, gambarkan bentukan Masjidil Aqsa itu seperti apa. Ingat, yang disebut masjid itu bukan bangunan. Masjid itu sajadah yasjudu masjidan, tempat untuk bersujud. Tadi sudah saya jelaskan, nggak nyambung, nggak nangkap. Digambarkan bagaimana di wilayah itu ada apa saja. Dan orang-orang mengatakan semuanya ini benar. Orang-orang kafir saja mengatakan ini benar. Tapi ada salah satu sahabat namanya Abu Bakar mendapatkan legitimasi, mendapatkan gelar as-Siddiq karena tidak apa ya, langsung percaya aja. Makanya Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang langsung percaya. Kalau Nabi Muhammad yang berkata, aku percaya. Yang lain percaya setelah ditanya-tanya, diuji emisi. Kalau Nabi Muhammad benar ke sini, di sini ada apa, di situ ada apa. Setelah dikatakan benar semua, baru mereka beriman. Sedangkan Yesus pergi ke sorga, siapa saksinya? Sejarah mana yang mencatat tentang itu? Jangankan tentang itu, kebangkitan orang kudus, jalan-jalan ke kota, nggak pernah ditulis oleh sejarawan manapun. Flavius Josephus yang aktif menulis sejarah saja nggak pernah menulis peristiwa itu, Rudi. Inilah tema yang sesuai, inilah pembahasan yang sesuai dengan tema kita malam hari ini. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj atau Yesus naik ke sorga yang hoax. Ternyata yang hoax itu adalah Yesus naik ke sorga. Itu yang hoax. Kalau tidak hoax, saya kan tadi minta di awal. Di mana di dalam Alkitab Yesus pergi ke sorga. Dari terjemahannya saja sudah membodohi. Mana ada Uranon itu sorga. Yang sorga itu hanya paradeso. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Uranon itu sorga, tunjukkan datanya. Ini nggak kamu jawab. Wah, parah kali kau ini. Ya,